Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Lintang Satria Swardani, NIM 20B10012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan aturan baru dan lama pada struktur komposit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Untuk perbedaan yang pertama, itu adalah perbedaan dari segi batasan maksimal. Dan ini untuk yang sebelah kiri itu merupakan aturan yang baru, dan yang sebelah kanan itu merupakan aturan lama. Nah, untuk aturan yang baru itu mengungkapkan bahwa untuk menentukan kekuatan yang tersedia, beton harus memiliki kekuatan tekan dengan FC minimal 3 KSI atau 21 MPa dan maksimal 10 KSI atau 69 MPa. Nah, untuk beton normal dan minimal 3 KSI atau 21 MPa, maksimal itu 6 KSI atau 41 MPa untuk beton ringan. Ya. Lalu ada lagi tegangan leleh minimum terspesifikasi baja struktural yang digunakan dalam perhitungan kekuatan komponen struktur komposit itu tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Ya. Lalu untuk aturan yang lama, mutu beton yang digunakan itu tidak lebih tinggi daripada 25 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa untuk beton normal dan tidak kurang dari 28 MPa untuk beton ringan. Jadi untuk peraturan yang lama itu terdapat 3 macam beton, beton ringan, beton normal. Lalu ada lagi tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kolom komposit itu tidak boleh melebihi 380 MPa. Jadi terlihat jelas perbedaannya mengenai batasan maksimal dari mutu betonnya. Lalu untuk perbedaan yang kedua, kita akan tinjau dari kuat lentur positifnya. Seperti biasa, yang kiri itu adalah peraturan yang baru dan yang kanan itu adalah peraturan yang lama. Nah, untuk yang baru dulu, kekuatan lentur positif desain dan kekuatan lentur positif yang diizinkan atau Mn per omega B harus ditentukan untuk keadaan batas leleh itu sebagai berikut. Nah, apabila H bagi TW kurang dari sama dengan 3,76 akar E bagi FY, itu Mn harus ditentukan dari distribusi tegangan plastis pada penampang komposit untuk keadaan batas leleh atau momen plastis. Nah, untuk catatannya, semua ASTM A6 profil W, S, dan HP yang memenuhi batasan yang diberikan pasal 1I3.2a untuk FY itu kurang dari sama dengan 70 KSI atau 485 MPa. Nah, apabila H bagi TW itu lebih dari 3,76 E bagi FY, itu Mn itu harus ditentukan dari superposisi tegangan elastis dengan memperhitungkan efek penopangan untuk keadaan batas leleh atau momen leleh. Lalu untuk yang lama, kuat lentur positif rencana OBM Mn itu ditentukan sebagai berikut. Nah, untuk H per TW kurang dari sama dengan 1680 dibagi akar dari F YF dengan YB sama dengan 0,85. Mn dihitung berdasarkan distribusi tegangan plastis dan padat penapang komposit. Nah, untuk H dibagi TW lebih dari 1680 per akar dari FYF itu dengan 0,9 dan Mn ditentukan berdasarkan posisi tegangan elastis yang memperhitungkan pengaruh tumpuan sementara atau perancah. Lalu pada perbedaan yang ketiga itu ditinjau dari rasio minimum baja pada struktur komposit. Nah, untuk yang kita bahas yang lama dulu sekarang ya. Yang pertama adalah luas penampang profil baja itu minimal 4% dari luas penampang komposit total. Lalu selubung beton untuk penampang komposit yang berintikan baja itu harus diberi tulangan baja longitudinal dan tulangan pengekang lateral. Tulangan baja longitudinal harus
terus pada lantai struktur portal, kecuali untuk tulangan longitudinal yang hanya berfungsi memberikan kekangan pada beton. Jarak antar pengikat lateral tidak boleh melebihi 2/3 dari dimensi terkecil penampang kolom komposit, luas minimum penampang tulangan transversal atau longitudinal, dan tidak boleh kurang dari 0,18 mm persegi untuk setiap milimeter jarak antar tulangan transversal atau longitudinal terpasang. Tebal bersih selimut beton dari tepi terluar tulangan longitudinal dan transversal itu adalah 40 mm. Lalu untuk peraturan yang baru itu berbunyi, untuk komponen struktur komposit terbungkus beton, pembatasan yang berikut harus dipenuhi. Pertama adalah luas penampang melintang inti baja harus terdiri atas sedikitnya 1% dari penampang melintang komposit total. Lalu beton pembungkus inti baja harus ditulangi dan dengan batang tulangan longitudinal menerus dan sengkang pengikat lateral atau spiral. Apabila sengkang pengikat lateral digunakan, minimum dari batang tulangan nomor 3 atau 10 mm berspasi maksimum 12 inch atau 300 mm as ke as, atau batang ketulangan nomor 4 atau 13 inch atau lebih besar dari spasi maksimum 16 inch atau 400 mm as ke as harus digunakan. Tulangan kawat ulir atau tulangan kawat dilas menggunakan ekuivalen yang diizinkan. Lalu spasi maksimum sengkang pengikat lateral tidak boleh melebihi 0,5 kali dimensi kolom terkecil. Lalu untuk poin C, rasio tulangan minimum rho SR sebesar 0,004 digunakan untuk pengulangan longitudinal menerus. Rasio rho SR adalah sebagai berikut. Nah, untuk tulangan komponen struktur komposit berisi beton, itu luas penampang profil baja itu harus terdiri atas setidaknya 1% dari total penampang komposit. Lalu untuk poin B, komponen struktur komposit berisi beton harus diklasifikasikan dengan tekuk lokal sesuai dengan pasal I1.4. Lalu untuk poin C, tulangan longitudinal minimum tidak diperlukan jika tulangan longitudinal diberikan. Tulangan transversal internal tidak diberikan untuk kekuatan. Lalu untuk yang terakhir kita akan meninjau dari rumus EC. Rumus EC sendiri itu adalah rumus dari modulus elastisitas beton. Untuk yang lama itu sangat simpel, yaitu 0,041 kali W pangkat 1/2 akar dari FC. Lalu untuk yang baru itu adalah WC pangkat 1/2 dibagi maksudnya akar FC KSI, ini dalam KSI ya, kali 0,043 WC pangkat 1/2 di akarkan dengan FC. Ya, ini bisa dilihat 0,1 0,43, hasilnya tidak terlalu berbeda jauh ya, seperti itu. Baik, itu saja kelima perbedaan dari SNI lama dan SNI baru. Sebenarnya masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain lagi, mungkin kita bisa mencarinya sendiri di SNI ya. Semoga pembahasan saya ini dapat membantu kita semua, dan semoga kita semakin tahu dan semakin maju setelah mendengarkan penjelasan ini. Saya Lintang Satria, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan. Terima kasih.